Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat datang di acara soft launching. Judul Fisabilillah dengan tema dari sejarah Palestina hingga perjuangan netizen di jagat maya. Em, Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan hadir pada acara malam hari ini. Em, Perkenalkan, namaku Iza Zafira yang pada malam hari ini akan menjadi moderator dan juga memandu acara. Kemudian sebelum acara dimulai, aku akan membacakan rundown. Jadi yang pertama ada pembukaan, kemudian perkenalan profil Renebook, selanjutnya menyapa penulis dan juga pengulas, kemudian masuk ke sesi sharing bersama penulis kita Erlangga Grasinov. Setelah itu baru memasuki sesi sharing bersama dengan pengulas, yaitu Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Setelah itu ada sesi tanya jawab bersama peserta, dan yang terakhir ada foto bersama dan pengumuman pemenang giveaway. Nah, selanjutnya boleh minta tolong untuk operator menampilkan profil Renebu. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali mendengar Renebook dan baru tahu penerbit Renebook. Jadi, penerbit Renebook ini hadir sebagai The House of Enlightenment and Eternity. Kami adalah penerbit yang menerbitkan buku-buku dari para penulis kekinian dunia, baik buku terjemahan maupun non-terjemahan, dengan genre bisnis, self-improvement, parenting, bahasa, dan juga lain-lain. Mewujudkan 100.000 judul di tahun 2045 adalah tujuan kami dalam menjalani dan mengembangkan penerbit Renebook. Mimpi ini yang selalu memacu kami untuk terus melaju, namun tentu saja ini tidak hanya sekadar hitungan angka, tapi juga kualitas buku serta dampaknya kepada para pembaca di Indonesia. Dan bagaimanapun juga, kami sadar bahwa untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak hanya bisa berjalan sendirian. Karena itu, kami selalu berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin orang dari berbagai pihak. Dan kami sangat senang jika teman-teman berkenan untuk bergabung dalam gerakan dan ekosistem literasi yang digagas oleh Renebook, yaitu Renebook Club. Dan semoga mimpi dan usaha kami dapat membawa berkah dan manfaat bagi para pembaca di Indonesia. Next. Oh, hilang ini. Share screen. Oke, next. Dan untuk teman-teman, kami juga membuka peluang untuk teman-teman yang ingin menjadi reseller, bisa langsung nanti yang bergabung dengan grup Rana Book Club bisa langsung chat ke grup atau hubungi customer service kami di nomor yang tertera. Next. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat di poster, bahwa di acara ini kami akan memberikan giveaway, yaitu 2 buku judul Fisabilillah. Rules-nya adalah, yang pertama teman-teman harus follow Instagram @penerbitranebook, kemudian mengupload ke Instagram Story mengenai kegiatan hari ini. Bisa berupa foto, video, ataupun rangkuman materi. Dan yang ketiga, jangan lupa tag @penerbitranebook di story supaya kita bisa lihat nih story kamu. Next. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang kemarin sudah memesan buku Judul Fisabilillah pada periode pre-order. Dan seperti yang sudah tertera di poster pre-order juga bahwa seluruh keuntungan merchandise dan sebagian royalti penulis akan disumbangkan ke Palestina. Untuk informasi lebih lengkap mengenai detail keuntungan dan lain-lainnya akan menyusul, akan kami unggah di media sosial Renebook. Oke, terima kasih operator. Selanjutnya aku mau saya hi ini udah ada Mas Grace di sini. Aku spotlight dulu. Ya, Halo halo. Mas Grace, Oh, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Baik, Mas Grace sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, biasalah. Cuman tadi baru balik dari Padang hari ini, Oh, ini berarti sudah balik lagi ke Bekasi, ke Tangerang. ke Tangerang di sekarang. Ini Oh, baru banget tadi jam jam 6.45 baru sampai sini. waduh. Ini demi buat ketemu sama teman-teman pembaca nih ya.
Terima kasih, Mas Grace. Aku mau mencari ini apakah Ustadz Hussein sudah join ya? Mungkin, oke, nanti kita akan kembali lagi ke Ustadz Hussein kalau sudah join. Langsung saja nih ya, kita masuk ke sesi sharing sama Mas Grace nih sebagai penulis. Oh ya, untuk teman-teman nanti yang mau bertanya bisa langsung chat aja di kolom chat, nanti di sesi tanya jawab akan aku bacakan ya teman-teman pertanyaannya untuk Mas Grace atau untuk Ustadz Hussein. Nah, Mas Grace, aku mau tanya nih seputar proses kreatif penulisan buku Julid Fisabilillah. Ide awal untuk membuat buku ini tuh datang dari mana dan seperti apa sih, Mas? Hmm. Ya, sebenarnya saat membuat buku ini nggak kepikiran gitu ya bahwa gerakan kita ini akan dijadikan sebuah buku. Sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, sebenarnya bola awalnya berada di penerbit nih, dari Rene Book-nya gitu yang coba mengusulkan gimana kalau gerakan menculik Fisabilillah ini dibakukan gitu, dibukukan. Karena yang namanya sebuah gerakan, apalagi yang mengenai kepalestinaan itu pasti nafasnya panjang. Itu pasti perjuangannya tidak pendek dan oleh sebab itu ini bukan hanya sekadar suatu hal yang viral saja julid fisabilillah ini, tapi sebuah cara dari akar rumput yang mana akan terus berlangsung sampai kemerdekaan Palestina akan segera terwujud gitu. Nah, dari sini kepikiran bahwa kita akan membuat sebuah buku gitu, buku mengenai julid fisabilillah. Nah, bukunya bagaimana? Ini pada awalnya masih belum kebayang gitu ya pas waktu itu Rene Book menyampaikan undangan ke kantor gitu untuk berdiskusi mengenai ide buku Julid Fisabilillah saat itu belum terbayangkan seperti apa bentuknya. Namun setelah brainstorming dengan pihak editor ya, pihak redaksi, nah di situ kemudian saya mulai mendapatkan gambaran gitu ya. Ada mulai titik terangnya gitu untuk bagaimana membuat sebuah buku Julid Fisabilillah ini gitu. Nah, waktu itu saya kepikiran bahwasanya kita harus memulai ini dari akar masalahnya. Kalau berbicara mengenai akar masalah, otomatis berarti kita melihat dari sisi kesejarahannya. Karena banyak orang yang memang belum tahu gitu mengenai bagaimana apa yang terjadi di sana, kesejarahan Kepalestinaan itu, literatur dalam berbahasa Indonesianya masih sangat sedikit. Jadi kehadiran buku ini akan sangat membantu dalam mengisi kekurangan atau kekosongan literasi Indonesia mengenai kesejarahan Palestina. Dan sebenarnya mengenai literatur kesejarahan Palestina ini lebih banyak diisi oleh eh, literatur-literatur yang berbahasa Inggris tentunya gitu ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara literatur bahasa Inggris, nggak semua akar rumput masyarakat Indonesia bisa paham gitu. Otomatis dengan buku ini artinya kita mengisi kekosongan mengenai literatur kesejarahan Palestina. Dan ini bukan hanya mengenai soal kesejarahan gitu. Dari kita tarik dulu dari sejarahnya, kemudian apa sih itu si Julid Fisabilillah ini sebenarnya apa gitu. Agar orang yang tidak tahu gerakan ini menjadi tahu dan kemudian akhirnya ikut bergabung gitu. Dan otomatis di sini dipaparkan juga ya di buku Julid Fisabilillah apa itu julid fisabilillah, backgroundnya gimana, kenapa bisa muncul, apa yang kita bisa lakukan, target kita apa, gimana cara bergabung itu semua diwujudkan dalam buku ini. Dan uh, bahwasanya gerakan kepalestinaan ini tentu ada banyak jenisnya ya. Jadi makanya saya bilang bahwa buku Julid Fisabilillah ini bukan sekadar mengenai julidnya saja, tetapi merangkum seluruh aktivisme kepalestinaan mulai dari gerakan boykot kita bahas, misal teman-teman yang ingin ikut berjuang jihad bilmal ya, memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui harta benda. Nah, di sini juga dijelaskan seperti apa. Jadi mulai dari gerakan individu sampai gerakan komunitas itu semua dibahas di sini. Jadi saya akan mengatakan bahwa buku ini sebenarnya bukan buku julid fisabilillah, tapi mengenai aktivisme kepalestinaan secara umum yang mana akan sangat direkomendasikan buat teman-teman yang memang ingin untuk berkecimpung di advokasi kepalestinaan. Dan ini adalah sebuah tugas kita bersama bahwa advokasi kepalestinaan menjadi sebuah tugas
tugas kemanusiaan, tugas amanat pendiri bangsa kita, dan tugas dari agama kita. Kita dibebankan 3 tugas ini, yang mana buku ini adalah sebagai panduan kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Ya. Baik, jadi buku ini walaupun judulnya Julid Fisabilillah, tapi isinya nggak hanya tentang Sultan Julid ya, ada ada tentang sejarah Zionisme dan juga tentang kepalestinaan. Nah, selanjutnya yang mau aku tanya ini, Mas Grace. Ini kan Hmm. di buku ada 5 bab utama ya. Ada awal mula Mhm. Julid Fisabilillah, terus sejarah terjadinya okupasi Israel tanah Palestina, kemudian apa yang terjadi di Palestina, yang keempat ada aksi nyata warga Indonesia, dan kelima baru panduan gerakan Fisabilillah. Dan masing-masing babnya itu terdiri dari beberapa subbab juga. Nah, Hmm. itu em, dalam pembuatan bab, penyusunan bab dan subbab atau mungkin kerangka buku ya, itu tuh alasan dibalik pemilihan eh, bab dan subbab itu apa, Mas Gus? Alasannya adalah berkaitan dengan hal-hal kunci mengenai isu-isu kepalestinaan. Sebagai contoh, misal di sini dalam sisi kesejarahannya, di situ tentu kalau berbicara mengenai sejarah kepalestinaan, kita harus lihat dulu dari akarnya itu apa. Apa yang melatar belakangi semua hal ini? Tentu dari ideologinya, yaitu ideologi Zionisme. Siapa sih yang mencetuskan gitu Zionisme ini? Kita mulai dari berbicara mengenai Theodor Herzl. Siapa sih Theodor Herzl ini? Dia adalah seorang jurnalis dari Austria, dan kenapa sih dia melakukan mencetuskan ideologi ini? Nah, itu kita bahas tuh gitu. Jadi kita melihat sebuah isu kepalestinaan ini bukan berdasarkan apa yang saat ini terjadi, tapi benar-benar mengakar dari awal mula kenapa ini bisa muncul. Ini kita bisa lihat di screenshotnya. Ini adalah mengenai asal mula Zionismenya itu, gitu. Yang mana ini adalah sebuah pokok yang apabila kita memahami ini dengan benar, maka kita bisa memahami konflik ini secara keseluruhan, dan kita akan lebih mudah untuk memahami dinamika yang akan terjadi berikutnya. Kemudian seperti pembahasan di sini mengenai kibbutz dan juga bahasa Ibrani. Ini menurut saya adalah bahasan yang cukup krusial. Karena apa? Bahwasanya imigran Yahudi yang baru datang ke Palestina, mereka tentu datang dari negeri yang jauh, dan kemudian mereka tiba di negeri yang asing, iklimnya berbeda, budayanya berbeda, tanah geografisnya juga berbeda. Kenapa mereka bisa hidup bertahan selama masa penjajahan itu? Kenapa mereka bisa tetap tinggal di Palestina? Nah, ini akarnya itu dari kibbutz dan bahasa Ibrani. Gitu. Kenapa orang Yahudi yang berbeda-beda dari penjuru dunia, mulai dari ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari Eropa Barat, ada yang dari Irak, ada yang dari Amerika, itu kenapa semua bisa bersatu di sana, di tanah Palestina? Kenapa gitu ya? Karena mereka punya bahasa pemersatu, bahasa Ibrani ini. Kenapa bahasa Ibrani bisa muncul? Itu kita bahas juga di buku ini, gitu. Karena yang namanya sebuah bahasa tentu berkaitan dengan bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara kan bisa bersatu. Kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia gitu. Nah, mereka awalnya itu nggak punya bahasa pemersatu. Nah, inilah yang menjadi akar mulai mengapa kita harus membahas dari segi bahasa ini. Karena orang Yahudi yang tentu ketika mereka tiba di tanah Palestina, mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Pak, sampai di sana mereka berhasil bersatu dengan bahasa Ibrani ini gitu. Jadi dari sini kita tahu, oh ternyata ini yang menyebabkan mereka bisa bertahan untuk terus menjajah rakyat Palestina. Kalau misal mereka nggak punya bahasa pemersatu, mungkin akan lebih mudah juga bagi mereka untuk bubar gitu. Nah, di sini juga poin mengenai lengsernya Sultan Abdul Hamid, ya, yang artinya beliau adalah seorang Sultan Turki Utsmani yang sangat peduli dengan bagaimana uh, nasib Palestina ke depannya. Beliau sangat berpikiran ke depan mengenai apa yang terjadi, dan misal saya sempat juga baca memoir beliau bahwasanya kalau uh, tekanan dari Zionisme itu sudah muncul di zaman beliau. Maka kalau kita mulai berbicara mengenai sejarah dari zaman beliau, itu kita sudah mulai dapat ininya,
ibarat kuncup itu sudah keluar gitu. Kenapa Zionisme bisa bertahan? Nah, itu kuncupnya tuh dari situ. Kemudian kita bahas meletusnya Perang Dunia II, sepak terjangnya, kemudian apa yang terjadi saat mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Ini adalah sebenarnya hal-hal kunci yang bisa kita pahami bersama ketika kita ingin memahami sejarah Kepalestinaan, sejarah Zionisme, tetapi dengan cara yang tidak berat, gitu. Kunci-kuncinya di sini. Kalau misal kita membahas sejarah lebih berat lagi, ini sebenarnya bisa juga di breakdown satu-satu. Cuman karena tujuan buku ini kan tujuan buku bukan akademis ya, tujuan buku populer yang bisa dinikmati masyarakat akar rumput. Jadi walau bagaimanapun penyampaian kesejarahan dibuat seringan mungkin, gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang memang pengen tahu nih sejarah antara Palestina dan Israel ini tanpa perlu untuk apa ya mencari-cari dari membaca buku-buku sejarah yang mungkin tebal atau jurnal-jurnal itu sudah dirangkum secara apa ya bahasanya juga ringan ya oleh Mas Grace di buku Dwi Fisabilillah ini. Kemudian aku mau tanya lagi nih Mas, ini proses pengumpulan data yang ada di dalam buku ini sumbernya dari mana aja? Kemudian kan Twitternya Mas itu sempat tersuspend ya Twitter yang lama itu. Nah, itu bagaimana untuk mendapatkan kembali data dari akun yang telah tersuspend tersebut, Hmm. Mas? Ya, memang ada data-data dari akun yang kesuspend itu memang belum saya hapus dari komputer saya, gitu. Jadi ketika saya membuat sebuah tweet di Twitter, itu saya biasanya bikin notes dulu di Notepad di komputer, gitu. Kemudian beserta dengan gambar-gambarnya, gitu. Walaupun nggak semuanya, tapi ada lah, gitu. Beberapa yang saya proses dengan cara seperti itu. Kemudian mengenai dokumen-dokumen, berbagai sumber-sumber itu saya dapatkan dari buku-buku, kemudian dari berbagai laporan dari lembaga HAM, dan juga dari berbagai artikel atau koran media massa online, yang mana mengikuti perkembangan dari eh, penjajahan Zionisme di tanah Palestina ini. Jadi sumbernya dari sumber populer, media massa, dari buku-buku, kemudian dari sumber laporan, laporan dari lembaga HAM itu sendiri yang menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi, dan itu mengenai laporan dari lembaga HAM itu saya tuliskan banyak sekali di bab yang di bab aksi nyata ya warga Indonesia di situ. Yang di mana di situ memang kalau kita lihat gitu ya ada berbagai macam kejahatan gitu ya yang terjadi di sana, dan itu memang saya harus membuka laporan-laporan dari lembaga-lembaga HAM gitu. Yang mana sebenarnya bisa teman-teman cek sendiri gitu. Kenapa sih kok bisa begini ya? Bisa teman-teman cek sendiri di sana. Karena ini bukan suatu hal yang eh, mengada-ngada, karena ini sudah ada sumbernya dari dokumentasi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga HAM yang terkemuka seperti Amnesty International, kemudian UN Watch gitu ya. Dan di sini juga saya lampirkan mengenai berbagai lembaga HAM yang bisa teman-teman eh, akses gitu ya. Yang pertama itu ada Amnesty International, Human Rights Watch, kemudian ada B'Tselem, DCI Palestine, Hamoket, Musawa Center, Office of United Nations, the High Commissioner for Human Rights, dan ada juga ICHD dan GISA. Dan ini bisa teman-teman akses gitu, walaupun seandainya buku ini ternyata belum cukup untuk menambahkan literasi teman-teman mengenai kepalestinaan, teman-teman bisa mengakses dari dokumen-dokumen HAM yang sudah ada di sini gitu. Karena saya sudah cantumkan juga di sininya untuk membantu literasi teman-teman ke depannya gitu. Baik. Ya. Oke, jadi di kalau teman-teman yang udah punya bukunya nih, ini di halaman berapa ya? Oke. Di halaman 168 ada barcode-barcode. Jadi kalau teman-teman apa namanya butuh tambahan informasi bisa langsung scan barcode-nya ke website yang dituju. Kemudian tadi aku juga apa poin menarik nih. Jadi Mas Gas ini kalau nulis thread Twitter itu ditulis dulu ya di notepad ya. Jadi ada backup-nya. Nah ini juga aku promosi dikit buku Rene Book ada Building a Second Brain. Jadi teman-teman
apa namanya, kalau misalkan mencatat sesuatu tuh ada backup-annya gitu loh. Jadi kalau misalkan suatu hari hilang, itu masih ada file backup-nya. Oke, next. Buat Mas Grace pertanyaannya. Ini berapa lama sih proses pembuatan buku dari draft pertama sampai akhirnya jadi cetakan pertama nih, Mas? Hmm. Proses keseluruhannya memakan waktu 3 bulan ya untuk selesai naskahnya. Kemudian 2 bulan untuk proses ini ya editorialnya. Dan dalam menulis buku ini sebenarnya ada bagian-bagian yang menurut saya sulit gitu ya, dalam artian sulit ditulis. Ada juga bagian yang saya lancar gitu dalam menuliskannya. Kalau saya berbicara mengenai sejarah, kebetulan karena saya senang sejarah, ini saya lancar menuliskannya di bagian sejarah. Kemudian apa yang terjadi juga demikian. Nah, ketika berbicara mengenai awal mula Julid Fisabilillah ini yang justru malah saya sempat bingung dulu karena harus menuliskannya dari mana gitu. Walaupun ini ada pengalaman pribadi dan pengalaman kita bersama, namun cara meramuknya gitu agar biar enak dibaca dan bisa menggugah kesemangatan teman-teman dalam kepalestinaan itu ternyata bukan suatu hal yang mudah gitu. Walaupun poinnya mengenai julid fisabilillah, intinya ketika kita ingin meramu inti tersebut menjadi kata-kata yang kemudian menggugah semangat teman-teman itulah yang menjadi tantangan dalam penulisan buku ini sebenarnya. Dan waktu itu sempat juga saya bilang sama Mas Sakti, ini bab 1 ini gimana maksud saya bingung nih. Jadi kalau misal waktu ini proses editorialnya ya waktu itu memang, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan bantuan Mas Sakti dan Mas Parobi. Alhamdulillah. Oke, jadi 3 bulan ya totalnya dari Hmm. menulis sampai jadi. Oke, terus yang terakhir nih, harapan untuk buku ini ke depannya bagi para pembaca di Indonesia tuh apa sih, Mas Kris? Harapan saya tentu bahwa buku ini menjadi manfaat secara secara keseluruhan dan dalam waktu yang panjang. Dalam artian selama kemerdekaan Palestina belum diwujudkan, ya berarti buku ini akan selalu menjadi panduan kita ke depan gitu. Yang namanya sebuah gerakan tentu dinamis gitu ya. Kita harus melihat seperti apa yang terjadi di lapangan, kemudian kita responsif dengan berbagai dinamika yang terjadi di Gaza dan di Palestina saat ini, yang mana saya harapkan buku ini menjadi sebuah pijakan. Pijakan kita bersama untuk memulai sebuah perjuangan kepalestinaan. Karena tentu ketika kita ingin berjulid, tentu kita harus tahu juga ilmunya. Gitu. Apa sih dasar kita berjulid? Kenapa kita berjulid? Kenapa kita harus memperjuangkan Palestina? Gitu. Dan mengenai menjawab pertanyaan ini, ternyata masih banyak juga di antara kita yang sebenarnya belum tahu gitu. Bahkan sederhananya saja, misal tunjukkan peta Palestina gitu di peta dunia, bisa nggak gitu? Belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Nah, disinilah kita membahas hal-hal sederhana itu yang diharapkan ini membantu teman-teman dalam meningkatkan pemahaman mengenai kepalestinaan. Misal kalau teman-teman lebih tertarik ke bagaimana pengetahuan soal Palestina, buku ini juga masuk. Jika teman-teman ingin aktif di advokasi kepalestinaan, buku ini juga masuk gitu. Atau sekadar ingin pengen tahu aja gitu, pengen ibarat kata membaca secara fun gitu ya. Buku ini juga masuk gitu. Jadi dari berbagai cara buku ini berusaha untuk bisa digapai oleh berbagai macam kalangan tanpa bahasa yang terlalu sulit gitu. Oke, jadi bukunya ini inklusif ya untuk semua usia dan dari berbagai kalangan itu juga bisa dibaca. Oke, oh ya maksud aku kemarin tuh baru lihat juga postingan Mas Grace tentang serangan umum ke-6 Julius Fisabilillah. Hmm. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Iya. Mas itu Oh, betul. tentang apa nih serangan umum yang ke-6 ini? Ya, serangan umum ke-6 kebetulan eh, ini adalah sebagai upaya kita untuk meningkatkan kembali semangat. Namanya sebuah semangat tentu kadang kita ini kendur nih, dan saya melihat semangat kendur ini terasa gitu di antara teman-teman ini gitu. Yang mana kemarin ketika kita dalam segi apapun gitu, dari segi boykot pun sudah mulai terasa kendur gitu. Yang beberapa restoran ini sudah mulai ramai lagi dikunjungi gitu. Jadi
bagaimana kita berusaha agar suhu mengenai Kepalestinaan ini tetap hangat gitu. Dan salah satu caranya yaitu melakukan serangan umum ini gitu. Jadi dalam artian serangan umum ini adalah sebuah agenda di mana kita bergerak bersama dan waktunya dibatasi. Kenapa waktunya dibatasi? Agar menjaga ini adalah sebuah momen sakral gitu. Serangan umum adalah sebuah momen sakral di mana kita sama-sama nih bersatu untuk di tempo waktu tertentu itu untuk mengerjakan eh, target-target dalam serangan umum tersebut gitu. Dan targetnya pun sebenarnya sangat sederhana. Misal kita naikin tagar gitu, meningkatkan awareness, lebih bersuara lagi, kemudian memposting berbagai kejahatan Israel itu sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat impactful, sangat berpengaruh sekali dalam hal meningkatkan kesadaran gitu. Karena ternyata masih banyak juga bahwa di antara warga Indonesia yang sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Mungkin di sini teman-teman ya, sudah sering mengikuti ya bagaimana pergerakan Kepalestinaan gitu. Saya yakin teman-teman sudah banyak gitu ya, mengetahui dan peduli soal Palestina. Itu jika kita berbicara mengenai diri kita saja gitu. Nah, tapi kalau kita ingin membuat sebuah gerakan yang lebih luas, yang lebih besar dan bisa bermanfaat bagi semua orang, nah kita juga harus mau untuk bisa masuk ke mereka-mereka yang belum terjangkau gitu. Termasuk juga mereka nih yang eh katakanlah gitu mereka yang lagi ngopi di Starbucks gitu. Kak, ini ada buku julid fisabilillah, silakan Kak. Kita gitu kan suatu hal yang bisa membantu gitu ya, mereka nggak tahu tapi kita berusaha untuk persuasif gitu ya ketika kita ingin melakukan advokasi kepalestinaan, dalam artian kita ini bersikap persuasif itu maksudnya jangan sampai kita malah jadi dijulitin balik sama mereka yang tidak mengikuti gerakan ini gitu. Karena beberapa kali ya bahwa gerakan julid fisabilillah ini juga memang jika tidak mengikuti dari eh, ini ya prosedur, kan ada ini ya etika dan ada eh, kode etiknya gitu yang sudah kita tampilkan di ini di bab 5 di situ di panduan gerakan jurid fisabilillah. Di situ dijelaskan visi misinya, kemudian ada prinsip moral gerakan gitu, yang mana salah satunya kita nggak boleh melakukan narasi antisemit, karena kalau kita narasi antisemit otomatis kita keluar gitu dari eh, tujuan kita bersama. Jadi memang di sini tujuan dari kita memahami apa yang terjadi, kemudian diakhiri dengan action. Actionnya yaitu dengan berbagai advokasi kepalestinaan yang sudah dirangkum dalam buku ini. Baik. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita harus tetap menjaga semangat kita untuk apa namanya, membela saudara-saudara kita di Palestina dan juga jangan sampai kendur gitu ya semangatnya untuk memboikot juga produk-produk yang terafiliasi oleh Israel gitu. Nah, ini karena aku harusnya sekarang sudah masuk sharing-sharing bersama Ustadz Hussein, tapi sepertinya beliau belum hadir di Zoom. Jadi aku mau melempar nih untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, yang sudah baca bukunya boleh sharing, bisa raise hand. Nah, ini sudah ada satu nih, Kak Iyam Filda. Halo Kak, tunggu. Iya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kenalin Kak, nama saya Filda. Ini saya mau tanya untuk Kak Grace ya. wabarakatuh. Ini Kak mau nanya gimana saran serta tanggapan Kak Grace tentang sikap kita, sikap kejulitan kita terhadap Zionis pesek. Kan mengingat bahwa makin ke sini tuh makin banyak banget Zionis pesek yang muncul, apalagi si pengikut Abu Janda itu Kak. Apa mungkin kita tetap fokus julitin Zionis Israel atau gimana? Hmm. Sih Ya, Kak. ini memang suatu, saya sering mendapat pertanyaan ini dan memang menjadi dilema dari kita para laskar julid fisabilillah. Kita batasannya dalam merespon mereka ini bagaimana gitu, para Zionis pesek ini. Kalau misal kita terlalu tekan, itu nanti bisa menimbulkan gesekan sosial. Tapi kalau kita biarin aja ya mereka makin menjadi gitu dalam
hal-hal yang berkaitan dengan fitnah-fitnah terhadap para pejuang Palestina gitu. Kita di mana nih kita menunjukkan sikap kita, garisnya kita taruh di mana gitu kan. Dan ini pertanyaan yang memang sudah saya pikirkan sejak lama gitu ya, bahwasanya kita harus bisa menemukan common ground. Kita harus menemukan titik bersama di mana yang ini seharusnya kita bisa ketemu nih di sini gitu. Misal kalau kita melihat di alasan-alasan mengapa kita membela Palestina yang dituangkan di buku ini, itu dia ada 3. Ya, kita bisa melihatnya dari segi kemanusiaan, dari segi nasionalisme, dan juga dari segi agama kita gitu. Kalau misal dari segi agama memang nggak masuk gitu ya, dalam artian misal dari banyak Zionis pesek itu sebagian teman-teman kita yang dari beragama Kristen, maka kita bisa mm, menekankan di bagian 2 ini antara sisi kemanusiaannya atau dari sisi eh, nasionalismenya gitu. Saya sempat berbincang dengan orang yang memang berbeda latar belakangnya ya dengan kita nih, dengan para pejuang Laskar Julid Fisabilillah ini. Saya sempat berbincang dan saya menemukan insight yang baru, pemahaman yang baru bahwasanya ada gitu sebagian dari mereka yang menganggap Julid Fisabilillah ini seperti gerakan dari Habib Rizik. Iya, yang mana melakukan serang-serangan, kemudian ada bentuk laskar-laskar gitu, yang mana mereka memproyeksikan gerakan Julid Fisabilillah ini gerakan intoleransi gitu. Bagi sebagian orang yang awam gitu ya. Dan ini beberapa kaum minoritas yang juga beranggapan seperti ini. Dan insight seperti ini saya dapatkan dari salah satu teman baik saya juga. Dan saya berpikiran kalau misal seperti itu kasusnya, berarti Julid Fisabilillah ini sebenarnya juga harus menekankan kedua sisi ini, yaitu sisi dari nasionalismenya dan dari sisi humanismenya. Karena kalau kita menekankan 2 ini ya bisa masuk ke berbagai kalangan gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai nasionalisme, ya ini kan selalu kita diajarkan ya dari SD kita menghafal Pancasila, kita hafal Undang-Undang Dasar, bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu. Itu kan sudah tercantum. Kita bisa masuk ke situ. Mereka yang mendukung Israel, kemudian mengikuti berbagai propaganda mereka, mereka percaya itu. Berarti cara kita untuk melawan mereka itu bukan dari segi pendekatan agamanya, tapi dari segi nasionalismenya. Kita pertanyakan nasionalisme mereka. Kenapa kalian mendukung Palestina sedangkan kenapa mereka mendukung Israel sedangkan para pendiri bangsa kita saja sudah mendukung Israel, mendukung Palestina dari awal. Dan inilah yang terus kita pertanyakan kepada mereka gitu. Di mana sisi nasionalisme mereka? Di mana sisi kemanusiaan mereka? Biar mereka berpikir dari arah situnya gitu. Karena ketika kita memaksa mereka untuk mampir ke sana, mereka lama-lama juga akan mulai terpikiran, oh iya ya gitu. Negara kita dari dulu pendiri bangsanya selalu mendukung Palestina ya karena ini gitu. Bahwasanya dulu pun juga kita pernah dijajah gitu. Nah, dengan menekankan isu ini ya lama kelamaan kita bisa mengurai dari masa Zionis pesek ini menjadi 2 bagian gitu. Ada yang kemudian tersadarkan dan kemudian ada yang juga tetap kekeh gitu. Yang mana yang tetap kekeh ini adalah mereka yang memang sudah terkena propaganda, kemudian kawanan yang memang sudah dibayar dan ini memang tidak bisa diapa-apakan. Jadi memang tugas kita yang memecah 2 golongan tersebut gitu. Yang tadinya mendukung Israel menjadi mulai mikir, saya nggak bisa dukung Israel gitu karena ini bertentangan dengan nurani saya, bertentangan dengan amanat pendiri bangsa kita. Saya orang Indonesia, saya punya rasa nasionalisme, saya juga punya rasa humanisme. Nah, dari situ yang kita tekankan kepada mereka ini para Zionis pesek itu. Ya, Ya, apakah Kak Ian Filda sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Sebenarnya makasih Kak Grace atas jawabannya dan ya, ya. arahannya. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Next, ini sudah banyak juga yang nanya di kolom chat. Oh, ini ada Kak Ahmad Rifai. Kak Ahmad Rifai nanya di chat dan juga sudah raise hand. Untuk Kak Ahmad Rifai boleh unmute.
Iya Kak, terima kasih Kak. Mohon maaf nggak open kamera Kak, karena di sini gelap, ada kendala. Jadi saya kan sempat tanya ini di kolom chat, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu terkait tanggung jawabnya PBB gitu terhadap Palestina, karena ini kan yang saya ketahui selama ini ialah konfliknya sangat panjang gitu. Sedangkan PBB ini kan apa ya, lembaga yang itu mengamankan ketika ada negara konflik terutama gitu. Dan itu yang pertama, terus yang kedua itu ya terkait di dalam buku ini, apakah ada respon atau tanggapan dari warga Palestina, Israel atau dari tentara Israel gitu. Kenapa kok dia sering apa ya, sering nyerang yang namanya Palestina gitu. Kok kenapa nggak ada sisi pedulinya yang disebutkan oleh kakak penyaji tadi, kan ada sisi kemanusiaan atau humanismenya, terus nasionalismenya, terus agama gitu. Barangkali itu Kak dulu Kak. Hmm. Jadi Mbak Iza mungkin bisa dirangkumkan maksud dari pertanyaannya. Iya, jadi Kak Ahmad Rifai ini bertanya apakah ada wawancara atau respon dari warga Israel mengenai konflik yang terjadi di Palestina gitu dalam buku ini, yang dibahas dalam buku ini. Kemudian yang kedua adalah kenapa Kak Rifai ini bertanya kenapa PBB itu tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik yang terjadi ini karena sudah terjadi lama sekali tapi tidak segera ditangani gitu oleh PBB. Baik, saya bisa menangkap pertanyaannya. Ya, ketika kita berbicara mengenai PBB, kita harus berbicara juga mengenai bagaimana sejarah PBB itu bisa muncul. Kenapa PBB bisa muncul? PBB itu awalnya adalah semacam mungkin kita bisa bilang anak gitu ya dari Liga Bangsa-Bangsa yang sebelumnya gagal, yang akhirnya bubar karena mereka tidak berhasil memberikan keamanan setelah selesainya Perang Dunia I. Kemudian Perang Dunia II meletus, kemudian Liga Bangsa-Bangsa bubar, kemudian setelah itu dibentuk PBB. Gitu. Dan PBB ini dibentuk oleh mereka yang memenangi peperangan. Siapa? Uni Soviet, kemudian ada Prancis, Inggris, Amerika ya, yang kemudian menjadi anggota tetap gitu dari Dewan Keamanan. Yang mana Dewan Keamanan ini yang jika membuat sebuah keputusan, mereka berhak untuk memveto. Misal ada berapa banyak gitu ya dari berbagai resolusi yang PBB buat mengenai kepalestinaan, bahwa Israel harus segera mundur dari wilayah yang dijajah, bahwa Israel itu harus menghormati kemerdekaan orang Palestina, bahwa Israel itu harus mengizinkan orang-orang Palestina untuk kembali dan tidak menjadi pengungsi lagi, itu semuanya sudah ada resolusinya. Cuman mengapa ini gagal? Karena ada yang tadi namanya veto itu. Jadi yang namanya Amerika itu sudah sempat juga kita bahas mengapa mendukung Palestina, mendukung Israel di sini. Dan perlu kita ketahui bahwa hampir setengah dari veto Amerika Serikat itu hanya dihususkan untuk Israel saja. Bayangkan, itu artinya bahwa lobby yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak mencerminkan demokrasi. Yang namanya PBB ya, kita harus mencerminkan asas demokrasi dong, karena apabila lebih banyak orang yang mendukung Palestina, otomatis harus yang mendukung Palestina juga. Dan yang jadi masalah di sini adalah PBB tidak memiliki sistem yang demokratis, dan itulah yang menyebabkan PBB tidak bisa berbuat banyak selain membuat resolusi yang akhirnya beberapa kali harus diveto. Dan inilah yang menjadi masalah utama gitu mengenai kehadiran PBB tidak membantu banyak gitu. Kemudian mengenai yang tadi ya bahwasanya dari warga Israel itu bagaimana tanggapannya? Apakah mereka diwawancarai juga mengenai uh, apa yang mereka alami ya di kejahatan yang mereka lakukan tersebut? Nah, kalau kita lihat dari buku Jurus Fisabilillah di halaman pertama itu kita bahas mengenai apa yang terjadi oleh para akun-akun IDF itu setelah kita serang, kemudian setelah kita julitin gitu. Dan mereka seringkali melakukan ini, mereka gembok akun gitu kan. Kemudian beberapa ada juga yang akhirnya kena hack dari netizen kita gitu.
Ini adalah sebuah bentuk perjuangan yang bahwasanya mereka nggak bisa lagi untuk memamerkan kejahatan mereka sesederhana itu, sesemudah itu, dan seringan itu. Karena selama mereka berani melakukan itu, akan selalu ada kita yang siap untuk menyerang mereka. Itulah yang menjadi sebuah bahasan yang perlu kita pahami. Dan juga bahwa Julid Fisabilillah ini sempat beberapa kali masuk ke media Israel ya, bahwasanya banyak dari menteri-menteri Israel itu yang akhirnya terganggu. Terganggu karena apa? Karena WhatsApp mereka itu diteror sama phishing-phishing yang datang dari Indonesia gitu. Dan tadi saya sempat kebetulan ketemu sama ini ya Bunda Maimun ya, yang beliau juga sangat senior dalam isu-isu kepalestinaan ini. Beliau bercerita bahwasanya ada bocoran gitu bahwa dari pemerintah Israel mereka sudah secara resmi meminta kepada Meta, ke Facebook, ke Instagram, bahwasanya bisa nggak ini agar nomor-nomor yang dari Indonesia itu nggak bisa nelponin kita gitu. Jadi dari WhatsApp nomor Indonesia itu nggak bisa lagi untuk menghubungi ke Israel gitu. Itu sempat membuat ini ya permintaan resmi seperti itu dari pemerintah Israel gara-gara kita nih julidnya. Dan akhirnya dari Meta bilang wah nggak bisa kalau udah seperti ini gitu, karena ini sudah akar rumput gitu, yang artinya ini dilakukan dari seluruh segenap elemen masyarakat, jadi nggak bisa dari sekedar satu organisasi tertentu lagi, ini sudah di luar kendali gitu, dan akhirnya ya sudah nggak bisa diapa-apakan gitu. Dan memang ketika berbicara mengenai julid fisabilillah ini, seperti yang tadi saya katakan, kita harus menjaga suhunya. Dan dalam menjaga suhu ini ya kita harus terus aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan kepalestinaan agar semangat kita itu nggak pernah kendor gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Chris. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya Kak Ahmad Rifai. Nah, ini aku lihat Ustadz Huzail sudah bergabung nih bersama kita. Aku sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Husain. Assalamualaikum Kang Hussein. Mana ini belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Mas Husain, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah. Jenderal. Posisi di mana Ustadz Husain ini? Saya di Cilengsi. Lagi di rumah. Kontrakan. Oke, baik. Ini Kang Husain, langsung aja kali ya biar tidak terlalu malam juga untuk teman-teman ya. Aku mau tanya nih ke Ustadz Husain. Ustadz Husain udah baca bukunya kan ya? Udah apa namanya baca buku juga Fisabilillah. Nah, aku tuh mau tanya gimana sih reviewnya Ustadz Husain mengenai buku Julid Fisabilillah ini dari pertama dari segi fisik dan juga isi pembahasan bukunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma. Jadi gini teman-teman, saya sudah baca bukunya bahkan jauh sebelum buku itu beredar ya, sebelum dicetak maksud saya, karena saya dikirim oleh saudara kita, Akuna Grace Sinov Erlangga, untuk kemudian saya membuat kata pengantar sedikit. Luar biasa sekali, singkat sebetulnya, itu termasuk buku yang medium ya, atau mungkin bawah medium, nggak terlalu besar, tapi padat, benar-benar menyampaikan tentang Palestina, baik sejarah singkatnya dari sebelum penjajahan sampai pasca penjajahan dan sampai hari ini, dikemas secara rapih, ilmiah, dan kemudian dipadukan dengan fenomena yang sedang terjadi, wabil khusus terutama fenomena julid fisabilillah yang merupakan itu
itu reaksi dari akar permasalahan. Ini reaksi dari akar permasalahan. Dari Palestina itu penjajahan yang reaksi itu banyak sekali, diantaranya muncullah gerakan-gerakan anti Zionism, gerakan-gerakan anti Amerika, gerakan boykot, dan diantaranya adalah gerakan julid fisabilillah. Sebuah buku yang sangat inspiratif seperti yang saya sampaikan ini, bagus sekali untuk menjadi salah satu buku yang menjadi bahan referensi ya, kaum pemuda ya, karena juga saya lihat bahasanya juga memang disesuaikan dengan anak-anak muda sih ya, jadi pas banget lah untuk segmentasinya pas, dan ya harapan saya ya ini bisa menambah wawasan anak-anak muda, memperkaya narasi kita, karena hari ini anak-anak muda ini benar-benar sedang dijadikan apa ya istilahnya itu, media propaganda narasi. Jadi kita ini ya, kalau bukan kita yang sedang berjuang dengan narasi, ya berarti kita yang sedang menjadi korban penjajahan narasi. Ya, yang dalam hal ini adalah penjajahan narasi oleh Zionis atau lobi-lobi Yahudi. Yaitu tanggapan singkat saya. Baik, itu kan tadi dari segi isi ya, Ustadz Hussein. Kalau Iya. dari segi fisik bukunya itu seperti apa, Mas, kira-kira? Ada tanggapan nggak? Saya ada dikirim, masalahnya bukunya saya taruh di kantor. Saya punya perpustakaan pribadi di kantor saya. Jarak dari kantor saya ke sini ya lumayan jauh. Maka saya juga tadi nyari-nyari mau saya pegang mana bukunya. Saya bilang, oh di kantor saya. Saya bilang, ya Allah itu. Maka ya bukunya terlihat premium ya. Saya pegang juga enak sih. Benar-benar enggak iya enggak norak ya. Biasanya kan sekarang ini kan ada orang itu bikin produksi buku itu kayaknya udahlah, yang penting publish gitu kan, atau tidak tidak mempertimbangkan istilahnya apa itu visualnya gitu ya, dan juga materialnya. Tapi luar biasa ya, saya lihat juga bukunya memang kekinian untuk dari fisiknya juga. Oke, baik, terima kasih Ustadz Hussein. Kemudian yang Hmm. kedua, kira-kira apa aja sih nilai-nilai penting nih dalam buku Julid Fisabilillah yang bisa dipetik atau diambil oleh para pembaca Indonesia? Ya, jadi gini, saya melihat karena ini buku ini itu intinya sangat berdekatan dengan materi-materi saya selama saya ngisi kajian di berbagai tempat sejak saya pulang dari Gaza. Kita ketika melihat judul buku ini, ya Julid Fisabilillah, bukan bukunya deh, pergerakannya ya, Julid Fisabilillah. Kata-kata Fisabilillah ini menunjukkan memang di sini ada misi yang lebih tinggi dari sekedar julid. Ya, di sini ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar mengganggu mereka, tapi fisabilillah artinya di jalan Allah, yang mana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi suci. Ini adalah, kalau mereka nyebutnya crusader, Zionis atau Barat itu nyebutnya crusader, kalau kita nyebutnya ini eh, jihad, julid, jihad fisabilillah. Nah, ada yang menarik. Ayo, Masih mute, Mas Hussein. ya, ya baik teman-teman. Cara julid fisabilillah ini adalah gerakan baru yang inovatif ya. Inovatif artinya belum pernah terjadi sebelumnya. Saya dalam banyak forum menyampaikan bahwa Al-Quran ini isinya itu sepertiga isi Al-Quran itu adalah tentang geografi Baitul Maqdis. Itu adalah penelitian dari Profesor Dr. Ahmad Naufal di
di Yordan. Nah, di antara banyak surat-surat yang membicarakan Baitul Maqdis atau Palestina, ada satu surat namanya surat Maryam. Nggak ada. Oke. Surat Maryam. Saya mau sedikit membahas di sini ya. Entah ada kaitan dengan julid fisabilillah, teman-teman. Kita semua pernah mendengar surat Maryam, kisah Maryam. Maryam ini adalah anak dari seorang hamba Allah yang soleh yang namanya Imran. Imran ini adalah kakaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah ayahnya Nabi Yahya. Jadi ini orang-orang mulia. Dan mereka ini adalah keluarga yang bertahun-tahun mereka itu menjadi penjaga utama Masjidil Aqsa. Nah, kita pernah dengar Maryam ini seorang muslimah yang sangat suci. Dia Allah berikan karunia seorang anak tanpa ayah, ditiupkan ruhnya langsung. Hingga Maryam ini hamil dalam ya beberapa tafsiran para mufassir, kehamilan Siti Maryam ini unik, tidak 9 bulan tapi langsung ketika Jibril datang menyampaikan perintah dari Allah lalu meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam perutnya Siti Maryam. Saat itu proses kehamilan itu langsung seketika. Perut Siti Maryam tiba-tiba membesar seketika dan lahir seketika. Akhirnya tidak jauh dari tempat Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Saat itu beliau sedang berada di dekat pohon kurma. Nah, ketika baru selesai melahirkan, sedang lemah-lemahnya, sedang sakit-sakitnya, Allah perintahkan dalam surat Maryam, "Huzzi ilaiki bijid'in nakhlatin tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Allah berfirman, "Wahai Maryam," ya. Jadi firman Allah ini melalui lisannya Nabi Isa alaihissalam, ya, ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan itu wahyu Allah langsung melalui Jibril atau melalui lisannya Nabi Isa yang masih bayi. Huzzi ilaiki, wahai Maryam, kamu goyangkan itu pohon kurma di dekat kamu, nanti akan jatuh itu kurma-kurmanya. Nah, dari satu ayat pendek ini, ada 2 poin penting. Hikmah penting yang kaitannya ya adalah usaha umat Islam dalam membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina. Pertama, ketika Allah mengatakan, wahai Maryam, gerakan pohon kurma ini. Bayangkan teman-teman, seorang wanita yang baru melahirkan, apakah kira-kira punya kekuatan? Nggak punya. Sedang lemah-lemahnya. Saya semua hidup saya nggak pernah mendengar ada ibu baru melahirkan langsung kira-kira ya langsung membajak sawah, nggak ada itu. Ya, orang ibu baru melahirkan tuh sedang lemah-lemahnya dan tidak punya tenaga. Tapi Allah perintahkan untuk menggerak-gerakan pohon kurma. Nggak mungkin bergerak. Hikmahnya adalah, wahai umat Islam, selemah apapun kondisi kalian, selemah apapun kekuatan kalian hari ini, jangan berhenti, jangan alasan untuk tidak bergerak. Tetap gerak, gerakan. Bergeraklah, itulah, berjuanglah. Itu pertama. Ya, yang kedua, bagaimana Allah menyuruh Maryam menjatuhkan buah-buah kurma dengan cara yang anti mainstream, unkonvensional, enggak tradisional. Di mana-mana kalau teman-teman pernah mengunjungi negara-negara Arab, enggak ada istilahnya petani kurma itu manen kurma dengan cara menggoyang-goyangkan kurma lalu jatuh, enggak ada itu. Yang namanya panen kurma itu teman-teman, ya nanti petaninya manjat kurma ke atas, ya kayak kita panen kelapa lah gitu ya. Lalu ditebang dari atas, entar dijatuhin ke bawah. Ya. Itulah panen kurma. Tapi kok Allah SWT setelah menyuruh Maryam yang sedang lemah, caranya pun tidak logis, tidak normal. Itulah salah satu bentuk perjuangan umat Islam hari ini. Pertama, meskipun sedang lemah, tetap bergerak. Kedua, proses pembebasan Baitul Maqdis ini adalah proses yang anti mainstream. Harus out of the box. Harus sesuatu yang baru, yang brand new. Ya.
nggak bisa menggunakan sistem lama atau sistem yang dikenal masyarakat. Sebagaimana Maryam diperintahkan untuk memanen itu kurma dengan cara yang tidak lazim. Nah, ini salah satu. Jadi banyak hal tidak ada istilahnya solusi tunggal dalam hal ini. Kita dengan berbagai bidang yang kita kuasai, berbagai ide yang kita miliki, kita semua bergerak, berinovasi, mencari cara-cara. Di antaranya muncullah judit fisabilillah. Masya Allah. Dan ini sebuah hal yang sangat inspiratif ya bagi saya, dan ini sangat relate sekali dengan kondisi kita hari ini serta dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan di atas. Jadi itu salah satu poin penting yang ingin saya garis bawahi dalam buku Jurus Fisabilillah ini. Ya, karena kan kita dikasih lihat itu kronologi bagaimana munculnya ide Jurus Fisabilillah ya, dari Mas Erlangga ini kan karena kemarahan, frustasi, depresi. Ada hal penting juga di sini. Ini menunjukkan bahwa Mas Erlangga sudah selesai dengan pertanyaan why, kenapa. Kalau kita sudah selesai dengan pertanyaan kenapa kita harus membantu Palestina? Karena kita seorang manusia. Kenapa kita harus memperjuangkan Masjidil Aqsa? Karena kita seorang Muslim. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan pertanyaan kenapa, nanti itu Allah akan bukakan jalan kita menjawab dua pertanyaan lanjutan. What dan how? Apa dan bagaimana? Ini penting sekali. Jadi teman-teman, sama kita belajar dari buku ini untuk meyakinkan dulu bahwa ini kita memang punya alasan yang kuat, ya. Punya alasan kuat, dan kita kalau sudah menjawab pertanyaan kenapa kita harus membantu Palestina, alasannya apa, nanti ke depannya kita akan Allah bimbing jalannya untuk apa dan bagaimana kelanjutannya. Persis dengan kasusnya, misalnya kasusnya Mbak Bella Fauzi, sama seperti itu. Mbak Bella Fauzi dalam satu forum bertanya ke saya, itu Ustadz, kita harus ngapain Ustadz? Donasi sudah, dan juga doa sudah. Saya bilang, Mbak Bella kan seniman, berjuanglah dengan bidang Mbak. Akhirnya Mbak Bella Fauzi dan teman-teman membuat lagu Tanah Para Nabi itu. Nah, itu juga salah satu bentuk perjuangan. Maka teman-teman, ya, semua ini adalah sebuah ladang yang luas yang bisa kita garap bersama-sama. Dan sekali lagi tidak ada solusi tunggal. Kita dengan kemampuan unik kita, dengan bakat unik kita, dengan latar belakang unik kita masing-masing, kita semua bisa bergerak dan kita terus ikut dalam pusaran Tufan al-Aqsa ini, badai Aqsa ini, ya, yang semakin tak terbendung, yang tujuannya, finalnya, destinasi akhirnya adalah pembebasan Palestina dan pengembalian Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Yaitu pemaparan dari saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Hussein. Jadi ada beberapa poin yang aku dapatkan itu berarti kalau berdasarkan surat Maryam tadi adalah selama apapun kondisi kita harus tetap bergerak atau terus berjuang gitu. Kemudian dan bentuk perjuangannya itu bisa macam-macam, dan apalagi di zaman sekarang ya kita bisa berjuang di bidang kita masing-masing gitu. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari ada Kak Heri di sini. Berarti serangan itu bukan mengajak untuk ikut perang ya. Jadi itu serangan umum itu mungkin bisa kita lakukan sekarang di media sosial atau dengan upaya apapun sesuai bidang kita masing-masing begitu. Baik, sekarang adalah masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan peserta. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Kak Nur ya dari tadi. Boleh Kak Nur, silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya kepada Ustadz Muhammad Hussein. Kan waktu sebelumnya saya melihat berita di Al Jazeera itu terkait proposal gencatan senjata salah satu pejuang yang Hamas maaf tidak kondusif di rumah. Jadi
sebelumnya itu Israel kan kalau tidak salah menyetujui proposal proposal yang Hamas gitu loh. Nah, itu bagaimana sekarang, mengapa sampai sekarang ini belum terjadi gitu gencatan senjata tersebut? Oke, baik. Ini ditujukan untuk Ustadz Hussein ya berarti Kak Nur? Iya Kak, maaf di rumah sedang tidak kondusif. Oh iya, baik. Baik, untuk Ustadz Hussein mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya dari Kak Nur. Oh, mungkin beliau masih ada urusan. Dari Mas Grace ada bisa menanggapi pertanyaannya Kak Nur tadi mengenai Israel yang penyetujuan proposal dari Hamas itu oleh Israel. Oh, boleh di-unmute dulu, Mas Grace. Oke. Ya, kalau kita misal melihat dari segi politik, sebenarnya kunci dari perdamaian ini sebenarnya sangat bergantung dari situasi politik yang terjadi di Israel. Sebagaimana kita ketahui saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia adalah seorang yang kita bisa bilang sangat ingin untuk tetap berada di kursi kekuasaan selama mungkin dengan cara apapun. Dan dia menjadikan perang ini sebagai alat politik dia untuk tetap berada di tampuk kekuasaan. Jadi ketika misal kita sering lihat ya, banyak sekali orang dari bahkan dari Zionis Israel itu warga-warganya yang kemudian mendemo Netanyahu untuk segera turun karena dianggap tidak berhasil dalam membebaskan para sandera, kemudian tidak berhasil menyelesaikan perang ini gitu sehingga mereka harus mengalami banyak boikot di sana sini. Tekanan terhadap masyarakat Israel pun sangat besar sebenarnya. Dan kemudian dari masyarakat Israel pun juga akhirnya menekan Netanyahu. Cuma Netanyahu ini nggak mau karena apa? Karena menjadikan perang ini sebagai alat agar dia tetap berada di tampuk kekuasaan. Saat ditanya, saat ingin didesak agar pemilu itu segera dilaksanakan, Netanyahu menjawab, kita ini harus bersatu dalam perang ini, kita ini harus mengutamakan persatuan. Jadi itu yang jadi mainan dia, menjadikan perang ini diolah dengan kata-kata dia bahwa kita ini harus bersatu dalam artian ya, dalam tampuk kekuasaan dia ya udah kita jalani perang ini gitu. Itu yang menjadi prinsipnya akhirnya jika nanti seandainya terjadi gencatan senjata, otomatis perang berhenti. Ketika perang berhenti, kemudian proses dari ICC dan ICJ tentu tetap berjalan. Netanyahu tetap diproses dari Mahkamah Internasional dan juga tetap diproses dalam kasus korupsinya. Seperti yang kita ketahui kan Netanyahu sebenarnya dia juga bermasalah. Dia terkena kasus korupsi dan ini tidak bisa dijalankan investigasi dari korupsinya karena menyangkut perang ini. Karena kan dia statusnya sebagai Perdana Menteri yang sekarang sedang memimpin perang gitu. Dan semakin lama perang ini berlangsung, ini akan menjadi semakin dimainkan gitu ya dari si Netanyahu ini untuk tetap berkuasa dan memang akan dia ini berusaha semaksimal mungkin agar perang ini semakin lama untuk menjadi permainan politik dia seperti itu. Jadi itulah sebabnya walaupun dari pihak Hamas setuju, nanti dimainkan lagi sama Netanyahu ini punya bikin syarat-syarat tertentu yang tidak mungkin nanti akan diterima oleh Hamas atau sebaliknya gitu. Jadi memang politik permainannya di sini gitu. Mungkin dari Kang Hussein bisa menambahkan ya Kang. Silakan Ustadz Hussein untuk menambahkan. Iya. Jadi gini, saya ingat waktu saya mengambil satu jurusan, ketika saya selesai S1 Syariah di Gaza, setelahnya saya kuliah lagi, diploma, jurusannya itu yang itu, Su'ud Israeliyah, urusan keisraelan. Nah ini di mute dulu nih, di mute dulu suaranya. Yang ada suaranya biar nggak tabrakan ya. Oke. Jadi begini,
Dalam undang-undang Israel itu ada satu peraturan yang unik. Bukan unik sih, mungkin ini juga ada diadopsi oleh beberapa negara lainnya, yaitu ketika negara dalam status perang, maka seorang perdana menteri ini memiliki satu otoritas yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, gitu ya. Nah, 7 Oktober kita semua mengetahui bahwa Israel untuk pertama kalinya sejak 50 tahun terakhir, Israel mengumumkan status perang. Ketika sudah status perang, artinya sudah berubah nih sistem perpolitikan di Israel. Netanyahu memiliki otoritas yang absolut di situ. Dibentuklah kabinet darurat perang, ya, yang diantaranya banyak menteri-menterinya sudah pada gugur tuh, sudah pada mengundurkan diri kan. Nah, sebetulnya sudah 9 bulan berlalu ini Israel sudah gempor habis-habisan. Israel ini baik dari sisi politik, kemudian dari sisi finansial, dari sisi media sudah habis-habisan hancur. Nah, dan si Netanyahu juga sudah memahami itu. Dia sudah pengen berhenti, cuman dia mau bagaimana berhenti tapi tidak mengubah statusnya gitu loh. Status perangnya. Makanya sekarang itu sudah banyak poin-poin kesamaan, poin-poin yang disetujui oleh Hamas dan antara Hamas Israel sudah banyak disetujui. Namun terbentur hanya pada satu poin. Kalau kita kerucutkan ya, kerucutan itu satu poin yang ditolak oleh Israel itu adalah apa? Penghentian status perang. Netanyahu, Israel siap untuk menghentikan jual beli serangan berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun, siap. Tapi tetap perang. Makanya dia inginnya statusnya gencatan senjata sementara. Nggak masalah bertahun-tahun misalnya. Ya, selama masih dalam status perang, maka kekuasaan dia aman. Nah, sementara Hamas nggak. Hamas maunya gencatan senjata permanen. Sekali lagi, gencatan senjata sementara Hamas maunya, kalau kalian mau, kita mau gencatan senjata permanen. Artinya apa? Kalau permanen, Israel ini harus menurunkan statusnya dari perang menjadi status normal lagi. Nah, kalau sudah statusnya normal, maka Netanyahu sebagai perdana menteri nggak punya lagi namanya otoritas yang absolut itu. Ketika dia sudah tidak punya otoritas yang absolut, itulah dia bisa diguncang di situ. Bisa diadakan pemilu ulang dan bisa diadakan apalah yang namanya misalnya apa yang mau dilakukan di Indonesia itu namanya itu seperti apa? Hak angket gitu ya atau apapun itu gitu. Dan di situ poin yang tidak ketemunya. Makanya sekarang pihak Israel ini berusaha membabat habis dari hari ke hari terus ratusan dibunuh untuk menekan agar Hamas ini mau menerima persyaratan yang disetujui oleh Israel. Hamas harus menerima pertukaran tawanan, sudah sepakat nih. Israel siap membebaskan tawanan-tawanan Palestina kembali ke wilayah masing-masing dari Israel. Israel siap untuk misalnya mengadakan rekonstruksi bangunan di Gaza, siap. Israel siap. Tapi Netanyahu ya yang mewakili Israel, dia tidak mau perang ini berhenti secara permanen. Dia maunya senjata sementara. Agar tadi itu intinya mereka tidak mau, Netanyahu ini nggak mau status perangnya berubah. Dan benar kata Mas Grace barusannya, kenapa si Netanyahu ini takut dia itu digoncang, takut dia itu disentuh oleh undang-undang dia sendiri kalau dia sudah tidak dalam status perang, karena dia ini orang yang korup di dalam negerinya. Korupsi apa namanya itu bukan torpedo, itu namanya kapal induk ya, ekspor impor kapal induk dari Inggris atau dari mana saya lupa itu ya. Itu menjadi skandal terbesar. Kemudian juga ada juga misalnya tuduhan asusila. Israel nyatanya juga punya dia
punya satu kasus di kepolisian itu yang melibatkan perkara asusila gitu loh. Ada juga misalnya perkara nepotisme juga ada di situ, dinasti Netanyahu juga ada di situ. Emang orang ini korup benar, maka dia takut sekali dia tuh kalau dia tidak punya posisi jabatan sebagai perdana menteri, sudah dia akan langsung penjara itu karena sudah terlalu banyak dosa-dosa dia terhadap warga dia sendiri. Dan ini sudah disampaikan dalam Al-Quran ya. Allah sudah menyebutkan dalam satu ayatnya ketika berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mungkin melihat, mengira orang-orang Bani Israel ini, orang Yahudi ini solid gitu kan. Padahal mereka ini benar-benar terjadi konflik internal yang sangat parah di dalam mereka. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mas Kris dan Ustadz Hussein. Kemudian aku langsung lanjut aja ke pertanyaan di kolom chat, ada dari Kak Reski Kurniawan. Ini aku singkat saja pertanyaannya, jadi kira-kira seperti ini. Dalam konteks gerakan Jilid Fisabilillah, ini bagaimana seharusnya kita menyuarakan, tetap dapat menyuarakan isu kepalestinaan di tengah meningkatnya sensor di media sosial begitu. Jadi kadang dikit-dikit kena sensor atau bahkan akun kita bisa di take down. Nah, itu bagaimana cara mensiasatinya gitu untuk Mas Kris? Oke. Untuk menyiasati bagaimana kita melakukan gerakan julid fisabilillah ini, kita harus melihat dari platformnya itu bagaimana. Kalau di Instagram memang kalau berbicara misal ada gambar yang cukup sensitif atau misal ada gambar dari pejuang Palestina atau kita menyebut secara langsung Hamas gitu kan, itu akan kena take down. Kalau misal itu berulang itu bisa akhirnya akunnya di-ban secara permanen. Jadi makanya itu sebabnya kalau di Instagram sebaiknya kata Hamas itu diganti dengan pejuang Palestina gitu. Terus juga kalau kita ingin menyampaikan sebuah ejekan, ini juga sebenarnya ada apa ya? Ada hack cheat-nya gitu ya dari pegawai Meta itu sendiri ya. Ada pegawai Meta yang pejuang julid fisabilillah juga dan menyampaikan waktu itu sempat bagaimana caranya untuk menghindari dari dari ban gitu ya. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah kritik atau julitan yang keras gitu ya, itu jangan kita uh, sebut langsung dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan secara panjang gitu. Nah, ini kita bisa siasati dengan menyelipkan ada kata bahasa daerahnya gitu kan. Itu aman kalau seperti itu sebenarnya. Dan tentu ini hanya kita lakukan jika memang berhadapan dengan ini ya akun-akun IDF yang memang sudah keterlaluan gitu ya dalam aksi julid. Tapi secara umum kita akan fokus di bagian menyuarakan dari kejahatan ini sendiri agar setiap orang yang di Indonesia pun yang masih awam yang masih belum tahu mengenai isu ini akhirnya menjadi tahu gitu. Ya. Oke, Terus baik. apa lagi? Udah Lanjut ya. aja Mas Kris. Satu lagi apa itu? Pertanyaannya saya lupa. Udah kok itu. Udah ya. Oke. Oke, kalau dari Ustadz Hussein ada tanggapan nggak tentang gimana caranya menyuarakan tentang isu kepalestinaan di media sosial? Iya, baik ini teman-teman. Saya ini kan background-nya kan syariah. Jadi memang background saya ini background Islami. Ketika saya membahas masalah ini, saya juga harus melihat dari kacamata saya gitu kan. Memang saya nggak pernah keluar-keluar di media sosial kalau saya ini adalah seorang mahasiswa istilahnya apa yang mereka itu pendakwah sebetulnya. Makanya banyak orang yang kaget ini sejak kapan Husain ini menjadi seorang ustadz gitu kan. Karena mereka itu nggak paham background pendidikan saya. Saya lahir di pondok, besar di pondok, kemudian berpindah-pindah dari pondok ke pondok gitu kan sebelum akhirnya saya kuliah jurnalistik. Saya juga kuliah jurnalistik juga saya sebelum ke Gaza. Kemudian di Gaza saya juga kuliah lagi jurusan syariah. Nah, jadi bicara tentang syiar ya tentang menyuarakan Palestina. Julid fisabilillah ini
ini pintu masuk. Ya, awalnya memang ini sebuah keisengan yang mentarget para netizen Zionis dari kalangan entah tentara maupun sipil. Di satu sisi ini juga sebagai media untuk pelampiasan masyarakat netizen Indonesia dalam memuaskan birahi kemarahan, ya, birahi, mohon maaf yang menggunakannya saya, soalnya birahi kemarahan dan frustasi terhadap kebiadaban Zionis. Jadi bertemu mereka, kita ini ingin melampiaskan kemarahan kita, tapi bagaimana sampai ke mereka, muncullah media bernama Julid Fisabilillah. Namun kemarin kesini-sini Julid Fisabilillah ini menjadi sebuah gerakan yang tujuannya lebih atas lagi, lebih tinggi lagi, itu menyuarakan. Nah, bicara tentang menyuarakan, ada satu hadis, ini juga hadis ini sering banget saya sampaikan di berbagai forum ya teman-teman. Jadi suatu hari dalam sebuah forum kajian diskusi yang pematerian Nabi SAW langsung, muslim dan muslim. Oh, Bapak ingin sih. Duduk sini. Ya. Jadi dalam sebuah kajian ilmiah, Nabi SAW sebagai pematerinya itu ada para sahabat, ada para sahabiah kumpul. Tiba-tiba ada seorang pembantu namanya Maimunah. Ini pembantu perempuan khusus, ya, pembantu Nabi SAW. Nabi Muhammad punya beberapa pembantu. Nah, diantaranya Maimunah ini. Maimunah dalam ini hadis ini ada tertulis dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu menulis dalam musnadnya, Maimunah ini tiba-tiba bertanya, interupsi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Maimunah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa, instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Teman-teman, Baitul Maqdis ini adalah penamaan Islami dari Palestina. Ya, kalau dulu itu di masa Nabi masih hidup, saat itu dikenal dengan nama Ilya. Ilya ini adalah bahasa Arab. Kalau dulu itu kalau nggak salah bahasa Yunani ya, Ilya itu ya, yang digunakan oleh orang-orang Romawi. Atau itu bahasa Romawi yang digunakan untuk penyebutan wilayah Palestina saat itu. Mereka nyebutnya Ilya. Tapi Nabi SAW nggak mau nyebut Ilya. Nabi menggunakan istilah baru, yaitu Baitul Maqdis. Sebagaimana Nabi SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinah, ya, Nabi juga mengubah nama Ilya menjadi Baitul Maqdis. Nah, yang unik teman-teman, saat itu Baitul Maqdis ketika Nabi masih hidup, itu sedang menjadi hotspot geopolitik dunia. Sedang menjadi rebutan dua kekuatan adidaya dunia, yaitu Romawi dan Persia. Nah, jadi itu bukan sebuah tema yang ringan. Itu adalah tema berat. Itu tema geopolitik internasional itu. Ya. Kok bisa keluar dari mulutnya seorang pembantu? Seorang Maimunah pembantu ngebahas di depan Nabi tentang hal berat geopolitik dunia. Ini ada apa? Kalau saya analogikan, di sini kan ada beberapa 130 peserta. Ibu-ibu di sini atau mbak-mbak deh. Pernah gak nih kalian lagi arisan atau kalian lagi ngumpul di pasar tradisional, lagi beli sayuran pagi-pagi kan? Terus ngumpul, terus emak-emak ini gini ngobrolnya misalnya. Jeng, gimana ya update terkini konflik antara Rusia dan Ukraina? Saya yakin nggak ada emak-emak ngebahas masalah konflik Ukraina dan Rusia hari ini. Atau misalnya emak-emak ngumpul terus ngebahas masalah hubungan terkini antara Joe Biden dengan Jinping Cina atau dengan Vladimir Putin. Nggak ada. Karena itu bukan tema emak-emak. Itu bukan tema ibu-ibu. Emak itu ngebahasnya apa kalau ngumpul? Ngebahasnya Torik 2 bulan haji. Nah, itu baru klop itu masuk akal gitu kan. Nah, tapi kok ada seorang pembantu wanita datang ke Nabi membahas tentang Baitul Maqdis. Apa motivasinya? Nah, teman-teman, ternyata menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, ini adalah penulis produktif dari Palestina. Dia profesor, memang dia pakar banget Palestina, dia masih hidup. Dan saya ngaji langsung dengan beliau. Ketika kita membahas masalah hadis ini, apa dia bilang? Kenapa seorang pembantu bisa membahas Baitul Maqdis? Karena hari itu, yang trending topik di Madinah, itu adalah topik Baitul Maqdis. Yang sedang viral, itu topik Baitul Maqdis.
Siapa yang membuat itu viral? Saat itu nggak ada Twitter, saat itu nggak ada Instagram, nggak ada media sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri yang turun ke lapangan. Ya, beliau yang turun paling getol, motivasi para sahabat, mengompor-ngompori para sahabat untuk terus membahas Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW ini ketemu sahabat besar bicara Baitul Maqdis, ketemu sahabiah kaum muslimat bicara Palestina, Masjidil Aqsa, ketemu anak-anak muda di kalangan para sahabat, ketemu para sahabat di kalangan anak muda, beliau membahas tentang bumi Syam. Hal itu aja. Makanya jangan kaget banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu bicara tentang Baitul Maqdis, bumi Syam, Masjidil Aqsa, banyak sekali tuh. Tidak hanya hadis, Al-Quran pun saya bilang tadi ya, sepertiga isi Al-Quran itu bicara Baitul Maqdis. Jadi memang atmosfernya di Madinah atau di Mekah, Madinah dan Mekah, itu adalah atmosfer Baitul Maqdis. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Nabi SAW merupakan satu orang yang paling berambisi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan salah satu cara beliau mewujudkan ambisi itu adalah dengan membuka topik Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dimanapun dia berada. Nah, kaitan dengan hari ini, ya dengan media sosial. Karena media sosial juga kita terbatas, maka kita harus berinovasi, berimprovisasi. Kita berterima kasih kepada Mas Erlangga yang sudah membuka pintu ini, dan tugas kita untuk kita aransemen ya, atau kita improvisasi, kita perluas. Teman-teman, sekarang apa yang bisa membuat kita orang ngumpul? Kalau bukan acara pernikahan, paling yang ngumpul-ngumpul itu ya acara-acara sosial gitu kan, atau kuliah memang itu hal pendidikan ya. Tapi sekarang isu Palestina membuat orang ngumpul di mana-mana. Di barat orang ribuan, puluhan ribu demo setiap minggu itu ngumpul karena bicara apa? Membicarakan Palestina, gitu kan. Apalagi aksi dimanapun berada. Nah, kenapa nggak kita ini sekarang kita hidupkan ini? Ini kesempatan teman-teman. Di mana hari ini masyarakat sudah dirusak oleh media sosial. Yang harusnya media sosialnya harusnya kan menjadi media untuk kita bersosialisasi ya sebagai makhluk sosial. Tapi kenyataannya medsos ini membuat kita terputus dalam sosial. Nah, sekarang kita punya cara untuk mengembalikan fitrah kita makhluk sosial untuk bertemu. Nah, maka ini kita satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui, satu batu, 2 burung jatuh gitu kan. Kita siarkan Palestina, kita ngumpul, hey bro, ngumpul yuk, kajian Palestina, itu keren tuh. Apa dasarnya? Itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sering ngumpulin para sahabat bicara Palestina, gitu kan. Dengan demikian, kita menambah lagi semangat kecintaan tentang Palestina, menjawab pertanyaan why, kenapa kita bentuk Palestina, kita mengedukasi diri kita dan mengedukasi yang lain, sambil kita juga mengembalikan fitrah kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi. Jangan terlalu terjebak dalam zona nyaman media sosial gitu loh. Oke lah, syiar Baitul Maqdis melalui medsos hari ini nggak bisa kita hindarkan, harus. Namun ada dampak negatifnya gitu kan, ada kelemahan-kelemahannya gitu loh. Kadang ya kita scrollingnya nggak lama kan, ngetik postingannya, nge-share-nya, nanti yang berjam-jam ketawa-ketawa aktifnya tuh gitu kan, komentar-komentar di posting-postingan yang nggak ada kaitannya gitu kan. Jadi porsi perjuangannya sedikit, lebih banyak porsi hiburannya. Nah, makanya ini kita alihkan. Udah, sekarang kita perjuangan kita gimana mensyiarkan di dunia nyata. Kita kumpulkan orang-orang sesuai dengan habitat kita masing-masing, circle kita masing-masing. Kita kumpulkan, kalian geng motor, hanya kita. Geng motor jadi ingat kasus Cina, jangan geng motor lah. Artinya kalian pencinta motor misalnya kan, ya, anak-anak motor, kita kumpul anak motor, ayo kita bahas Palestina. Edukasi lagi nih, kita install pemahaman kita tentang Baitul Maqdis, gitu kan. Kalian apa circle-nya apa? Saya circle-nya para artis. Oke, para artis, ayo kita hidupkan.
Ini momen teman-teman. Kapan lagi kita punya momen untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang sudah mulai rusak akibat kelamaan kita di depan gadget-gadget kita. Dan ini sekali lagi punya banyak output, punya banyak manfaat. Ya, kita jadi bisa lebih sehat dalam hidup bermasyarakat di tengah masyarakat. Juga bisa menyuarakan Palestina di situ. Kita bisa membangkitkan semangat juang kita, menjaga agar tidak redup, agar tetap konsisten semangat kita. Terlalu banyak sekali itu manfaat yang bisa kita ambil ya dengan pintu gerbang dari Julid Fisabilillah ini. Itu kurang lebih. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Hussein atas penjelasannya. Kemudian aku lanjut ke yang sudah raise hand, ini ada Kak Fatah. Untuk Kak Fatah silakan boleh unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah beli bukunya dan ini kaosnya mengenai Julid Fisabilillah. Di sini saya mau nanya ke Mas Grace ya. Di buku ini kan dilihat di halaman 192 itu menyatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan nasional. Apakah bisa disebut bahwa gerakan ini juga termasuk gerakan internasional atau transnasional, mengingat di beberapa postingan dulu itu katanya banyak juga negara masyarakat dari negara lain kayak Turki sama Malaysia itu ikutan gitu. Itu pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, mungkin sekarang kan banyak sekali komunitas-komunitas julid, Mas Grace, terutama di Telegram itu saya menemukan banyak seperti Brigade Hasan bin Sabit, kemudian IJF, kemudian TNI dan lain-lain. Itu apakah semua itu termasuk dalam gerakan julid atau mungkin kita itu bisa mengikuti semuanya? Apa semuanya itu baik gitu, Mas Grace? Mungkin itu saja. Iya, pertama mengenai Gerakan Nasional Julid Fisabilillah. Ini memang pada saat kita puncak-puncaknya Julid Fisabilillah di bulan Desember tahun lalu itu, kita ada gerakan juga dari Malaysia dan dari Turki ya. Cuman permasalahannya waktu itu pas akun saya kena ban, itu jadi jaringan saya yang sudah saya bangun dengan teman-teman dari Malaysia, Turki pun jadi terputus. Dan akhirnya untuk membangun kembali itu memang tidak semudah waktu itu lagi gitu. Jadi setelah terputus hubungan dengan teman-teman yang dari Malaysia, dari Turki, waktu itu memang yang ikut akun saya di Twitter itu bukan cuma orang Indonesia lagi, sudah ada dari Malaysia, sudah itu sudah banyak. Cuman karena akhirnya di ban, kita untuk membangun lagi inilah yang susah lagi. Jadi itulah kenapa akhirnya saya berpikiran akan lebih baik jika ini ya kita kerucutkan menjadi gerakan nasional dan tidak menutup kemungkinan nanti apabila ini naik lagi momennya saat muncul gerakan internasional, tentu kita akan buat itu menjadi gerakan yang memang berskala internasional kayak gitu. Dan juga mengenai laskar-laskar Julid Fisabilillah. Nah, ini sebenarnya laskar-laskar ini juga muncul dengan agenda yang berbeda-beda. Ada yang memang agendanya lebih menyuarakan, ada yang agendanya dia undercover gitu ya, dalam artian mereka menghack nomor-nomor Israel gitu, kemudian disebarkan di akun Telegram gitu. Itu beda-beda setiap laskar. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini adalah apabila itu berkaitan dengan pengumpulan donasi. Ini saya sampaikan penting bahwasanya ada kasus yang menamakan kita bilang laskar lah, Laskar Julid Fisabilillah, yang kemudian dia membawa lari uang dari donasi. Nah, dengan membawa nama Julid Fisabilillah ini. Dan ini sempat juga ya dilaporkan, kemudian ada proses ya dari situ. Dan di sini yang sebenarnya yang kalau saya ingin berpesan kepada teman-teman apabila ingin menyalurkan donasi, sebaiknya salurkan dengan cara yang aman gitu. Misal melalui dari Kang Hussein ya sebagai INH, kemudian dari Bang Onim ada NPC, atau dari Kedutaan Palestina gitu, melalui lembaga-lembaga yang memang sudah jelas gitu. Karena kalau misal menamakan Julid Fisabilillah kemudian mengumpulkan donasi itu
saya bilang sebaiknya jangan gitu, jangan berdonasi di sana karena masih apa ya, berisiko gitu. Karena dari kita sendiri sebenarnya saya sendiri nggak berpikiran untuk melakukan pengumpulan donasi gitu. Karena apa? Karena itu bukan bidang saya. Saya bukan orang akuntansi yang akhirnya eh, apa ya? Karena kan ketika kita mengelola uang donasi kemanusiaan, otomatis kan harus ada transparansinya dan itu bukan bidang saya. Jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman eh, memperjuangkan julid fisabilillah ini dalam bidang donasi, tetapi dengan melakukan donasi ini melalui saluran yang lain gitu, bukan melalui dari julid fisabilillah ini gitu. Kalau julid fisabilillah memang lebih fokusnya tadi yaitu menyuarakannya itu. Selama laskar-laskar ini menyuarakan isu-isu kepalestinaan, selama mereka tidak melanggar prinsip moral gerakan ya yang sudah kita cantumkan di sini seperti kejujuran, kemudian tidak melakukan narasi antisemit, itu kita bisa anggap itu adalah gerakan julid fisabilillah gitu. Apapun laskarnya gitu. Dan ini laskar-laskar yang terbentuk secara natural gitu. Semua saya akui itu adalah gerakan dari julid fisabilillah selama tidak melenceng dari prinsip moral yang sudah kita tetapkan di sini. Sama sebagaimana hal kita dulu saat merdeka kan muncul laskar-laskar perjuangan di berbagai daerah ya. Ada Hizbullah, ada PETA ya. Macam-macam perjuangan daerah ini yang sebenarnya menjadi basis kita merdeka dulu. Dan inilah yang mengapa saya membiarkan laskar-laskar ini tetap ada karena inilah yang menjadi akar rumput dari perjuangan kita seperti itu. Oke, bagaimana? Semoga terjawab ya untuk Kak Fatah. Alhamdulillah terjawab. Terima kasih Mas Grace. Oke, terima kasih. Selanjutnya karena ini agak telat sedikit, mungkin nggak apa-apa ya Mas Grace dan Ustaz Hussein. Nggak apa-apa. Apa namanya, ingin membacakan satu pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom chat. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan yang mirip, yaitu dari Kak Baidure dan Kak Ihsani. Intinya adalah bagaimana cara atau adab yang benar untuk merangkul teman-teman untuk bisa lebih aware dan mengenai Palestina dan juga terutama gerakan boykot gitu. Apakah ada trik-trik tertentu gitu atau adabnya seperti apa yang baik gitu? Mungkin dari Mas Grace dulu, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Hussein. Ya, kalau saya singkat aja bahwasanya kita menjadikan perjuangan ini kita keras terhadap Zionis, kita keras terhadap IDF, terhadap menteri-menteri Israel, boleh kita keras. Tapi jangan kita melakukan hal yang sama kepada teman-teman sebangsa kita. Karena apa? Kalau kita melakukan seperti itu, nanti malah kita akhirnya dicap tidak baik gitu. Atau dalam artian mungkin kita malah tidak mendapatkan simpati dalam perjuangan ini. Dan tentu ini malah efeknya menjadi kontraproduktif. Ketika kita berhadapan dengan saudara sebangsa kita akan lebih persuasif. Misal yang masih minum Starbucks, yang masih makan di McDonald, kita nggak perlu kata-katain mereka gitu dengan yang membuat mereka akhirnya menjadi antipati dengan gerakan kita. Justru kita persuasif gitu, kasih tahu. Ini kalau misal McD kan ini kita ceritakan, kita kasih tahu bahwa McD ini dia adalah ikut menyumbang untuk genosida Israel. Kan kita banyak ini. Gimana kalau kita bantu UMKM selagi kita kondisi seperti ini gitu, kita boykot tapi di saat yang sama kita membantu UMKM. Jadi selain kita menganjurkan untuk boykot itu, kita juga memberikan alternatif gitu. Selain boykot, kita masih banyak ini alternatif produk lain yang bisa kita lakukan. Kalau misal kita memilih ini, artinya kita menghidupkan UMKM. Kalau kita menghidupkan UMKM, artinya kita membuat produksi domestik kita itu lebih besar dan ini impaknya justru lebih bagus gitu daripada uangnya dibawa ke luar negeri gitu ya sebagai hasil investasi mereka. Kenapa nggak kita kembangkan lagi, kita olah lagi duitnya, kita putar lagi di negeri ini untuk membangun ekonomi yang kuat gitu. Jadi selalu menjadi hal yang ke arah positif gitu. Persuasinya ke arah positif yang membuat orang pun akhirnya tergerak. Oh iya juga ya, daripada duitnya saya buat untuk beli McDonald, mending saya buat untuk beli misal ayam apa yang itu kan yang mungkin jauh lebih enak gitu, yang kualitasnya lebih terjangkau juga harganya gitu kan.
Jadi jangan sampai kita terkesan bahwasannya gerakan julid ini gerakan yang istilahnya menyikut sana sini lah gitu. Yang misal eh, nggak ikut, misal masih minum di Starbucks kemudian di cancel gitu. Memang apa ya, pastilah ada sebagian orang yang akhirnya melakukan seperti itu. Tapi kita sebagai anggota julid fisabilillah, kita akan lebih persuasif lagi dalam menghadapi hal-hal tersebut agar kita ini mendapatkan simpati lebih banyak orang kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Grace. Untuk Ustadz Husin, apakah ada tanggapan bagaimana mengenai adab yang baik gitu untuk merangkul teman-teman supaya lebih aware terhadap isu ini? Ya, jadi teman-teman, kita ini beruntung karena kita berada di pihak yang benar. Dan pihak yang benar ini tidak memerlukan banyak manuver sebetulnya ya. Maksudnya apa? Prinsip yang selama ini kita yakini, kebenaran itu adalah simple, sementara kejahatan itulah yang rumit. Jadi merekrut orang-orang yang memang manusia itu kan dinamakan manusia karena mereka punya naluri kemanusiaan ya. Semua manusia itu punya naluri kemanusiaan kecuali mereka yang sudah rusak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, itu salah satu poin plus kita. Antum bayangkan deh, dalam kondisi seperti ini bagaimana sulitnya merekrut, meyakinkan orang bahwa Israel itu adalah negara yang baik. Nggak mudah itu. Buzzer-buzzer ini kan juga mereka rekrut karena dibayar dana kan. Kita nggak perlu dengan dana. Cukup kita menggunakan narasi-narasi yang logis. Narasi-narasi yang logis, kemudian juga yang bisa dicerna oleh pemikiran-pemikiran simpel kita gitu ya. Nah, maka dengan sendirinya kalau kita ini memiliki wawasan yang mencukupi, kita teredukasi, kita insya Allah akan dengan mudah kita mengajak yang lain untuk juga memahami bahwa kita ini nggak bisa diam. Diamnya kita di depan sebuah penjajahan adalah sebuah kejahatan. Nah, jadi hal ini nggak perlu membutuhkan satu energi negatif, nggak perlu kita harus merongrong sana sini, termasuk ya, bahkan saya ini teman-teman, alhamdulillah kemarin tuh baru selesai mengadakan aksi di Madiun. Madiun ini adalah satu tempat kota di Jawa Timur yang benar-benar sulit ditembus oleh para dai-dai yang selama ini kritis gitu ya, kritis. Kenapa saya bisa tembus? Ya, ada Karena kendala. saya membawa isu Palestina, pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Jadi nggak ada istilah oposisi masalah Palestina di Indonesia ya. Jadi itu isu yang menyatukan teman-teman. Isu yang menyatukan. Dan antum tahu, ketika saya di Madiun itu yang menjamin acara kami itu ternyata seorang pendeta. Dia yang menjamin acara kami itu. Bayangkan, pendeta. Nah, jadi ini termasuk cara yang beradab. Saya rasa kita flow aja, mengalir aja, ikuti flow-nya, ikuti arusnya, gitu kan. Otomatis mereka yang punya sisi kemanusiaan pasti tergerak ya, tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, tapi ya melihat dari survei atau analisa kami di lapangan itu yang terjadi. Cukup kita menyampaikan data, fakta, nanti mereka juga akan memahami dengan sendirinya gitu. Nggak perlu menggunakan cara-cara yang tadi yang dibilang oleh Mas Kris itu ya, nggak perlu dengan sikut kanan sikut kiri, nggak perlu gitu loh. Biasanya yang gitu itu mereka lah yang berusaha merekrut orang-orang untuk pro Israel, itulah yang menggunakan sikut kanan sikut kiri karena mereka nggak punya banyak argumen yang logis gitu ya untuk meyakinkan masyarakat bahwa Israel itu benar gitu kan. Kalau kita tenang saja, kita elegan saja, bermain cantik saja, berjalan secara normal saja, natural saja,
Yang penting bergerak tadi itu, bergerak, jangan berhenti, jangan diam gitu loh. Dengan demikian kita insya Allah akan bisa mengajak yang lain untuk juga ikut berpartisipasi dalam perjuangan mulia ini. Ya, gitu mungkin. Baik, terima kasih Mas Kris dan juga Ustadz Hussein. Mohon maaf karena untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, ini masih banyak sebenarnya di kolom chat. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi acaranya kami sudahkan sampai di sini. Sebelumnya boleh kita foto bareng dulu. Untuk teman-teman yang lain bisa di on cam dulu supaya terlihat. Oke, ini aku remove spotlight dulu. Oke, baik. Eh, ini ada, mungkin aku akan screenshot 2 slide, jadi teman-teman nanti senyum aja, karena nggak tahu kita ada di slide yang mana ya. Oke, baik. Udah banyak yang on cam. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, dari operator ada yang ingin di share screen? Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Mas Erlangga Gresinov dan Ustadz Hussein yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir Sama-sama. di acara malam hari ini. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Next, Mas Operator. Oke, jadi selanjutnya itu kita ada buku baru dari Rene Book yang akan segera terbit, yaitu buku Bisnis, The E-Myth judulnya, dan juga ada buku Self Improvement berjudul Love Yourself Like Your Life Depends on It. Next. Nah, ini ada event selanjutnya, ada bedah buku lagi di hari Selasa, tanggal 16 Juli. Kita akan membedah buku berjudul versi ringkas 48 Laws of Power bersama dengan Bapak Setio Wibowo gitu, selaku dosen filsafat. Jadi kita akan mengungkap mengenai hukum kuasa dalam keseharian, yaitu pergaulan, karir, bisnis, hingga praktik politik. Jadi buat teman-teman yang ingin join juga, ikut bedah bukunya, bisa langsung daftar, atau yang kalau sudah bergabung di grup Rene Book Club, bisa stay di Rene Book Club gitu ya. Oke, mungkin ada lagi, oh ya, jangan lupa follow media sosial Rene Book di @penerbit-Renebook untuk Instagram, Threads, dan TikTok. Untuk X atau Twitternya ada di @renebook_, dan YouTube-nya itu di Rene Toro Studio. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli buku Julid Fisabilillah, itu bisa langsung nanti chat aja di grup Rene Book Club. Ya, bisa langsung chat aja di grup Rene Book Club, atau langsung cari di mana, di marketplace, bisa di Shopee, Tokopedia, atau Lazada, cari aja Julid Fisabilillah, nanti bisa teman-teman langsung check out di situ. Dan pengumuman giveaway akan aku umumkan besok, jadi masih ditunggu sampai malam ini, sampai pukul 23.59, dan pemenangnya akan aku umumkan besok. Oke, mungkin dari aku itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di event Rene Book Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala
المرسلين والحمد لله رب العالمين.